TNI AU sedang menyiapkan beberapa pesawatnya, mulai dari KT-1B Wongbi sampai Hawk 100 atau 200, untuk melakukan aksi penyemprotan asap berwarna di udara sebagai atraksi pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Para pencinta dunia aviasi, para penikmat suara deru mesin jet, dan semua yang hatinya bergetar kalau lihat langit dihiasi pesawat tempur. Mari kita ngobrol sebentar. Ada kabar sebar dari langit Indonesia yang sebentar lagi bakal memerah dan memutih. Bukan karena senja, tapi karena pesawat-pesawat kebanggaan kita sedang bersiap unjuk gigi di perayaan HUT RI yang ke-80. Nah, mendekati hari besar itu, segala persiapan sedang digeber di berbagai penjuru negeri. Dan salah satu yang gak pernah absen bikin kita merinding bangga adalah penampilan TNI Angkatan Udara. Mereka ini kan ibarat pemain musik di langit ya, tapi bukan bawa gitar, melainkan bawa pesawat tempur. Salah satu lokasi persiapan yang cukup sibuk adalah di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Di sana ada satu pesawat yang jadi bintang latihan, KT-1B Wongbi. Jangan salah, walaupun namanya imut, Wongbi kayak lebah ya. Ini pesawat serius yang bakal bikin langit kita berwarna. Rencananya di HUT RI nanti, Wongbi akan terbang sambil mengeluarkan asap berwarna merah dan putih. Persis bendera kita, tapi dalam versi awan terbang. Tanggal 7 Agustus 2025 kemarin, TNI AU melakukan uji coba sistem yang namanya Smoke Generating System atau SGS. Bahasa gampangnya, ini adalah perangkat yang bikin pesawat bisa gambar di udara pakai asap. Dan sebelum pesawat ini lepas landas, tentu ada briefing serius di gedung Omar Dhani, lengkap, formal, dan penuh perhitungan. Bahkan dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto, dan Kadislit Bangau, Marsma TNI Insinyur Teguh Darmawan, ikut memimpin jalannya persiapan. Setelah semua di briefing, mereka mulai uji statis alias dites di darat. Kalau di dunia motor, ini kayak ngetes mesin sebelum dibawa ke jalan raya. Setelah yakin aman, barulah lanjut ke uji dinamis. Pesawat lepas landas, melakukan beberapa manuver di udara, dan menyemburkan asap merah putih. Hasilnya, langit Yogyakarta sore itu kayak udah dapat spoiler dari perayaan 17 Agustus nanti. Bukan cuma Wongbi yang bersiap. Dari Bandung juga ada tim dari Depo Har 10 yang lagi mempersiapkan Smoke Trail Pod, sebuah perangkat X pesawat MK-53 yang bakal dipasang di jet tempur Hawk 100 dan 200. Perangkat ini tugasnya sama, bikin jejak asap keren di langit. Bedanya kalau Wongbi lebih lincah dan berwarna-warni, Hawk ini seperti mobil sport di dunia pesawat tempur. Cepat, gagah, dan kalau bermanuver, penonton otomatis megang HP buat ngerekam. Uji coba di Lanut Halim Perdana Kusuma juga dilakukan dengan penuh ketelitian. Tim teknisi ngecek performa, keamanan sistem, sampai kelayakan operasional. Mereka ini kerja kayak tukang jam Swiss, presisi, rapi, dan nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Karena kalau ada error, bukan cuma atraksinya gagal, tapi taruhannya nyawa dan reputasi. Koordinasi antara teknisi darat dan pilot di udara juga luar biasa rapat. Bayangkan Sata ya, semua komponen diuji supaya pas hari H, langit ibu kota penuh garis-garis merah putih yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga bikin dada kita mengembang. Itu loh Indonesia. Dan yang perlu diingat, atraksi ini bukan cuma buat hiburan. Ini juga ajang unjuk gigi kalau industri pertahanan dan para teknisi dalam negeri mampu bikin sesuatu yang membanggakan. Nah, kalau kita lihat, persiapan ini memang gak main-main. Dari Yogyakarta sampai Jakarta, dari teknisi di hanggar sampai pilot yang berlatih di udara, semua bergerak seperti satu orkestra raksasa. Bedanya, orkestra ini gak main biola, tapi main pesawat tempur yang suaranya brak sampai gendang telinga ikut merinding. Di Lanut Halim Perdana Kusuma, aroma Aftur sudah jadi parfum resmi. Bau khas bahan bakar jet itu bercampur dengan suara whining mesin yang dipanaskan, bikin siapapun yang cinta aviasi langsung merasa ini adalah surga di bumi. Para teknisi jongkok di bawah perut pesawat, ngecek baut, selang, dan kabel, sambil sesekali ngobrol pakai bahasa teknis yang kalau didengar orang awam mungkin kedengarannya kayak kode rahasia.
Pilot-pilot Hawk juga nggak kalah sibuk. Mereka menjalani briefing tambahan yang detailnya bisa bikin kepala pusing kalau nggak terbiasa. Dari ketinggian terbang, sudut manuver, kecepatan keluarnya asap, sampai koordinasi dengan formasi pesawat lain. Semua harus tepat, sedetik pun nggak boleh meleset. Salah timing sedikit, bisa-bisa asap merah malah nyampur sama asap putih di tempat yang salah. Sementara itu, di Lanut Adi Sucipto, Wong Bi kembali diuji dalam simulasi formasi. Dari jauh, pesawat-pesawat ini terlihat kecil. Tapi begitu mendekat, ukurannya langsung bikin kita sadar, ini bukan mainan. Mesin meraung, pilot menarik tuas, dan garis merah putih perlahan melukis langit biru Jogja. Penonton yang kebetulan lewat bahkan ada yang berhenti di pinggir jalan, mendongak, lalu spontan teriak, "Wow, wow!" Yang bikin keren, semua ini bukan cuma soal keindahan visual. Atraksi udara seperti ini juga jadi ajang latihan koordinasi tingkat tinggi antara berbagai kesatuan. TNI AU, teknisi, pengatur lalu lintas udara, hingga kru lapangan semuanya terlibat. Bahkan ada tim dokumentasi yang standby dengan kamera lensa panjang, siap mengabadikan setiap detik manuver di udara. Karena di acara seperti ini, satu foto bisa bercerita 1000 kata. Dan kalau kita pikir, 80 tahun Indonesia merdeka itu bukan waktu yang sebentar. Momen ini akan jadi sejarah, dan langit Jakarta pada 17 Agustus nanti akan jadi kanvas raksasa, di mana merah putih tidak hanya berkibar di tiang bendera, tapi juga melayang di udara, dibawa oleh mesin-mesin tempur kebanggaan bangsa. Formasi yang direncanakan untuk puncak perayaan nanti bukan formasi sembarangan. Ada pola terbang yang sudah diatur sedemikian rupa supaya dari bawah terlihat simetris, rapi, dan memukau. Untuk pesawat KT-1B Wong Bi, rencananya akan terbang dalam formasi diamond. Ya, bentuknya mirip berlian, di mana setiap pesawat menjaga jarak aman hanya beberapa meter dari ujung sayap pesawat lainnya. Bayangkan, di udara dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, jarak segitu tuh ibarat main sepeda tapi rodanya hampir nempel. Sementara itu, jet tempur Hawk 100 dan 200 akan mengeksekusi formasi echelon dan arrowhead, membentuk formasi menyerupai panah raksasa yang siap menusuk langit biru ibu kota. Dalam beberapa momen, mereka akan melewati titik parade di Monas secara bergantian, menyemburkan asap merah putih yang membentang panjang, sehingga dari bawah terlihat seperti pita kebanggaan yang mengalir di udara. Koordinasi waktu di sini benar-benar krusial. Bayangkan di darat ribuan pasang mata sedang menatap ke atas, kamera televisi sudah siaran langsung, dan seluruh momen ini harus dieksekusi dalam hitungan detik. Tidak boleh ada pesawat yang terlambat, apalagi terlalu cepat, karena formasi bisa berantakan. Makanya sebelum hari H, mereka berulang kali melakukan time on target test, latihan ketepatan waktu yang mengukur seberapa presisi pesawat masuk ke titik yang ditentukan. Selain atraksi di atas Monas, rencananya juga akan ada flypast gabungan yang melibatkan pesawat angkut militer, helikopter, dan bahkan drone tempur. Drone akan diberi jalur khusus supaya tetap aman dan tidak mengganggu jalur pesawat berawak. Menariknya, beberapa drone juga dipasang smoke generator skala mini untuk ikut memberikan efek visual tambahan. Di belakang layar, pusat komando udara akan bekerja layaknya konduktor dalam orkestra raksasa. Dari sana, mereka mengatur frekuensi komunikasi, memonitor radar, dan memastikan semua unit bergerak sesuai rencana. Bahkan setiap pilot sudah hafal kode-kode singkat yang dipakai di udara, semacam bahasa rahasia yang hanya dimengerti kru penerbangan. Dan tentu saja, semua ini bukan hanya urusan TNI AU saja. Ada kerjasama lintas instansi, mulai dari BMKG yang memantau kondisi cuaca, Airnav Indonesia yang mengatur lalu lintas udara, hingga Dinas Perhubungan yang memastikan area sekitar lokasi perayaan aman dari layangan nyasar atau gangguan lain. Karena percuma formasi sudah sempurna kalau tiba-tiba ada layangan nyasar. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.